Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang cerah ini tanggal 26 bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salat subuh berjamaah yang merupakan miftah al-yaum atau kunci sebuah hari, kunci keberhasilan, keberkahan kehidupan seorang hamba di hari tersebut, yaitu dengan salat subuh. Mudah-mudahan hari yang Allah SWT berikan di hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebaikan dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab yang ke-48 ya, yang berjudul Ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat-riwayat yang datang yang menjelaskan tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertemuan yang terakhir itu kita sampai di hadis nomor ke-343. Ya, kita lanjutkan ke hadis 344. Ya, kita lihat di layar. Haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibni Ishaq an Ziyad ibni Abi Ziyad an Muhammad ibni Ka'ab al-Quradhi an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Ya, ini riwayatnya berujung pada seorang sahabat ya yang bernama Amr. Ya, Amr bin Al-As. Ya, jadi namanya itu hanya 3 huruf ya, Amr. Ya, ada Umar, ada Amr, ada Umair. Ya, itu sahabat semua ya, ada Umar, ada Amr, ada Umair, ada lagi Ammar. Ya, sahabat semua. Nah, yang mirip tulisannya itu Amr dengan Umar. Jadi kalau Umair itu tasghir atau bentuk kecilnya dari Umar. Seperti juga Abdullah itu kalau dikecilkan menjadi Ubaidullah. Abdullah itu hamba Allah, Ubaidullah hamba kecil, hamba yang kecil ya, hambanya Allah SWT yang kecil. Hamba tersebut ya gitu. Kemudian Utsman, Utsaimin. Ya, Amr, Umar, Umair. Nah, sahabat ini Amr. Nah, cara membedakannya bagaimana tulisan Umar dengan Amr? Ya, kalau di zaman dulu masih belum ada harokat. Kalau sekarang sudah jelas harokatnya, fathah lalu sukun, ya dibaca Amr. Tapi zaman dahulu tidak ada sehingga ditambahlah huruf wawu. Ya, wawu setelah ro. Ya, ini wawunya ya. Lah ini wawu setelah ro. Jadi kalau kita baca kitab ada seperti ini, umpama enggak ada harokatnya berarti Amr. Ya. Kalau tidak ada wawunya Umar, gitu ya. Naam. Ya, ini seorang sahabat ya yang mulia. Ya. Putranya juga sahabat. Ya, putranya Amr itu juga sahabat. Siapa yang bisa menyebutkan siapa nama anaknya Amr? Abdullah, masya Allah. Ta'al ya akhi. Silakan ke sini ya, Abu Abdullah. Abu Abdullah. Ta'al.
Masya Allah. Ya, ahlan sahlan. Barakallahu fiik. Ya, namanya siapa? Abdullah. Dan putranya yang menjawab ini juga namanya Abdullah. Masya Allah. Benar ya, akhi? Mana Abdullahnya? Di rumah ya? Masya Allah. Baik. Jadi Amr anaknya siapa namanya? Abdullah. Ya. Cuma perbedaannya kalau Amr ini beliau itu lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi pernah menjadi amir atau gubernur di daerah Mesir. Ya, di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau tidak salah Umar pernah bilang, ya tidaklah Amr ini jalan kecuali dia menjadi pemimpin. Ya, jadi secara kapasitas ya diri beliau, kemampuan beliau itu memang cocok sekali jadi apa? Pemimpin atau penguasa. Nah, tidak semua orang seperti itu. Ya, Abu Dzar itu kurang apa? Beliau orang yang sangat jujur, sangat benar. Tapi ketika meminta jabatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak memberikan. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa memimpin. Lah, Amr ini karakternya beliau bisa ya memimpin, mengkoordinasi dan sebagainya. Lah, anaknya beda ya. Anaknya itu Abdullah itu lebih condong kepada ibadah, lebih condong kepada ilmu. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, penulis wahyu, kemudian juga ibadahnya luar biasa. Ya, itu yang mungkin barangkali kita pernah mendengar kisah seorang sahabat yang sangat rajin puasa, sangat rajin sholat malam. Yaitu salah satunya Abdullah, putranya Amr ini. Ya, sampai ayahnya itu mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kesolehannya. Mengeluhkan bukan karena tidak bisa diatur, tapi karena saking solehnya. Yaitu putranya Amr. Ya, sampai-sampai istrinya juga mengeluh ya, istrinya Abdullah itu. Ya, suamiku nggak kurang apa-apa, dari segi akhlak semua luar biasa. Hanya saja dia terlalu rajin ibadah. Hanya saja terlalu rajin apa? Ibadah. Ya, maksudnya malam-malamnya itu diisi dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan demikian luar biasa. Tetapi berlebihan ya, akhirnya disampaikan oleh ayahnya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk supaya berpuasa dan sholat malam dengan cara yang tidak memberatkan diri. Ya, sampai pada penghujungnya tertingginya adalah menghatamkan Quran setiap 3 hari. Ya, jadi jangan kurang dari itu. Ya, tentunya kecuali di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan tadabburnya yang kurang. Kalau orang itu kurang dari 3 hari. Adapun di bulan Ramadan maka tidak mengapa, karena memang di situ yang dikejar apa? Kuantitasnya. Ya, kuantitasnya. Ya, kita jangan lagi 3 hari jamaah sekalian ya. 1 bulan sudah luar biasa. Ya, termasuk saya sendiri ya. 1 bulan 1 kali khatam itu sudah masya Allah. Ya, ini tentunya level sahabat ya, bisa 3 hari. 3 hari terus ya, 3 hari seperti itu. Ada juga yang 7 hari khatamnya, masya Allah. Ya, baik. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi Amr bin Al-As ayahandanya Abdullah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau yuqbil biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum. Ya, biasanya beliau menghadapkan di saat berbicara itu wajah beliau. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah beliau wa hadithihi, dan pembicaraan beliau kepada lawan bicara. Ya. Apa ada yang enggak menghadapkan? Ya, misalnya bicara tapi dia enggak ngadep gitu ya. Enggak ngadep ya. Jadi ngomong sambil melihat yang lain gitu ya. Itu kan enggak enak ya sekali. Nah, ini Nabi SAW sangat menghormati ya. Jadi berbicara wajah beliau juga kepada lawan bicara. Sampai pun ala asyarril qaum, sampai pun kepada orang yang paling buruk, paling jahat. Itu tetap beliau menghadapkan wajahnya, penghormatan beliau kepada lawan bicara, sampai pun orang yang tidak soleh, ya orang yang buruk, yang jahat, tetap beliau hadapkan wajah beliau kepadanya. Ya ta'allafuhum bidzalik. Ya, kenapa demikian? Karena beliau ingin ya ta'allafuhum bidzalik, ya, untuk melembutkan mereka dengan akhlak tersebut. Ya, melembutkan ya, mengambil hati mereka
melembutkan mereka dengan sikap beliau tadi. Fakana yuqbil biwajhihi wa hadithihi alayya. Nah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya ya, itu beliau menghadapkan wajah beliau dan pembicaraan beliau kepadaku. Ya, tidak dijelaskan di sini dalam momen yang bagaimana. Pokoknya pernah satu ketika kami kumpul itu Nabi SAW menghadapkan wajahnya dan pembicaraan beliau kepada aku. Ya, hatta dzanantu anni khairul qaum. Ya, sampai-sampai aku menyangka anni khairul qaum, aku adalah orang yang paling baik dari kaum yang ada, dari para sahabat. Ya, saking husnudzannya ya gitu. Kok Nabi SAW perhatian, kok wajahnya kepada aku, ini berarti mungkin aku dekat sama Nabi SAW. Mungkin Nabi SAW sangat mencintaiku. Mungkin demikian. Nah, itu husnudzannya ya. Demikian. Husnudzannya siapa? Amr. Nah, lalu Amr tanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana khairun au Abu Bakar? Menurut Anda lebih baik mana, aku atau Abu Bakar? Ini saking husnudzannya ya, sampai-sampai bertanya seperti itu. Ya Rasul, menurut Anda kira-kira mana yang lebih baik, aku atau Abu Bakar? Ternyata jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar perkiraannya Amr. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, mertua beliau, ya, ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Amr tanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana khairun au Umar? Aku yang lebih baik atau Umar? Kira-kira Umar atau aku ya Rasul yang lebih baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Umar. Ya, ternyata siapa? Umar radhiyallahu an. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku tanya lagi, ana khairun au Utsman? Aku yang lebih baik atau Utsman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Utsman. Ya, Utsman radhiyallahu an. Ini menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan siapa istrinya Utsman, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan, tidak perlu malu, tidak apa-apa, benar. Siapa sekalian? Ini tinggal dua bukunya ya. Jawabannya dua, bukunya dua ini. Silakan menjawab satu tidak apa-apa, satu lagi jawaban yang satunya. Ruqayyah, benar sekali. Fadal Pak, insyaallah. Kurang satu. Ya, barakallahu fiik. Ya? 6? Masya Allah, sahih. Fadal ini. Masya Allah. Ya, jadi Ruqayyah kemudian Ummi Kulthum. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya, tentu tidak bersamaan ya, tidak barengan, karena menggabungkan dua bersaudari itu tidak boleh. Tentu yang satu sudah wafat baru nikah dengan satunya. Ya, misalnya ada fulan nikah dengan seorang wanita gitu ya. Lalu wanita ini ya tiba-tiba Allah beri ujian ya, sakit atau bagaimana kemudian wafat misalnya ya. Terus wanita ini punya saudari belum nikah gitu ya. Lalu si fulan ini ya menyampaikan hasrat tersebut kepada orang tuanya. Ya, atau pihak orang tuanya, pihak keluarganya menawarkan kepada fulan ini. Ya, tafadhol kalau mau dengan saudarinya, dengan anak kami yang satu lagi. Ya, kemudian nikah ya, seperti itu. Jelas ya. Jadi menikah dengan dua putri Nabi tapi tidak bersamaan ya, satunya wafat baru satunya. Ya, kalau kita perhatikan ternyata putra-putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu subhanallah ya, yang laki-lakinya wafat semua waktu kecil. Ya, siapa namanya? Abdullah, kemudian juga Al-Qasim, Ibrahim, wafat semua waktu masih kecil. Kemudian yang 4 ya, yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dan Fatimah, ini hidup sampai dewasa. Yang 3 dari 4 itu wafatnya sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Yang Fatimah hidupnya sampai setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi tidak lama setelah Nabi SAW wafat, 6 bulan berikutnya wafat Fatimah radhiyallahu anha.
Nah, yang 3 ini itu kurang dari 40 tahun wafatnya. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Jelas ya? Yang 3 ini kurang dari 40 tahun usianya sudah wafat. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah usia 25. Wafat usia 63. Ya, 63 dikurangi 25 tambah 13 berarti 35, 38. Betul ya? Nabi SAW 25, wafat 63. Berarti kan lahirnya setelah beliau usia 25. Setelah menikah kan. 25 ke 63 itu 38. Nah, sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, 3 putrinya itu wafat. Berarti kan tidak mencapai usia berapa? 40, 38 pun tidak sampai. Ya, ini 3 putri Nabi. Yang Fatimah pun wafatnya tidak lama setelah Nabi wafat. Berarti usianya juga tidak sampai 40 tahun. Fatimah radhiyallahu anha. Demikian ya. Nah, ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam artian putra-putri beliau. Baik. Kemudian kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman ya, Utsman yang lebih baik. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasadaqani, ya, beliau menjawab dengan jujur, dengan benar. Ya. Fala waditu anni lam akun sa'altuhu. Aku berangan-angan, aku kepingin ya waditu. Anni lam akun sa'altuhu. Aku enggak tanya kepada beliau. Ya, mungkin kalau bahasa kita coba tahu jawaban beliau seperti itu, aku enggak tanya. Ya, ternyata apa yang aku sangka meleset gitu ya. Tak pikir aku yang lebih baik, ternyata tidak. Tidak dari Abu Bakar, tidak lebih baik dari Umar, tidak lebih baik dari Utsman. Ya, aku sungkan nanya. Ya, coba gitu aku enggak nanya. Itu yang saya pahami dari sabda perkataan Amr ini. Fala waditu anni lam akun sa'altuhu. Nah, ya, Masya Allah. Ini kisah yang dialog yang luar biasa ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Amr bin Al-As radhiyallahu an. Nah, kita lihat dari segi sanadnya disebutkan di sini fi isnadihi Yunus bin Bukair. Di dalam isnad itu maksudnya di dalam sanad periwayatan hadis ini ada rawi yang namanya Yunus bin Bukair. Ya, Yunus bin Bukair. Ya, mana Yunus bin Bukair? Kita lihat di sini ya. Nah, ini Yunus bin Bukair. Yang kedua ya. Jadi gurunya Imam Tirmidzi. Gurunya itu Ishaq, punya guru namanya Yunus bin Bukair. Nah, Yunus bin Bukair ini diteliti oleh para ulama, ternyata kedudukannya atau kualitas periwayatan, kualitas orangnya itu adalah soduk. Ya, dalam periwayatan hadis ya, itu soduk. Soduk itu benar, tetapi masih di bawah thiqah. Ya, thiqah itu terpercaya. Ya, ibaratnya enggak ada salahnya gitu ya. Soduk ini benar. Tapi yukhti, kadang-kadang salah. Benar tapi kadang-kadang apa? Salah. Ya. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Ishaq. Ya. Tapi soduk ini tinggi ya tingkatannya ya. Di bawah thiqah tapi tinggi ya. Di atas tingkatan-tingkatan yang lain. Ya. Nanti ada makbul dan yang lainnya. Kemudian Muhammad bin Ishaq. Ya, Muhammad bin Ishaq. Ya, mana Muhammad bin Ishaq? Ini ya, gurunya Yunus. Ya, ini statusnya adalah atau keadaannya adalah mudallis. Ya, sehingga disebutkan juga beliau meriwayatkan dengan cara an-anah. An-anah itu menggunakan lafadz an. Ya. Dari. Lah, dari itu belum tentu ketemu. Ya. Misalnya haddatsana itu telah mengabarkan kepada kami. Telah mengabarkan kepada kami. Kalau lafadz dari ya iya kalau ketemu, kalau enggak gitu ya. Itu saking telitinya para ulama hadis. Misalnya kita mendengar berita, kita bilang dari fulan, ya. Apakah ada jaminan kita ketemu orang tersebut? Mungkin kita bisa mendengar dari orang lain kan gitu ya. Tapi kalau telah mengabarkan kepada kami fulan, berarti orangnya sudah mengabarkan kepada kami, ada pertemuan di situ.
Kan gitu ya. Nah, di sini lafaz seperti itu oleh para ahli hadis diperbincangkan. Ya, apakah orangnya ketemu langsung atau tidak? Ini panjang lebar ya pembahasan tentang mustalahul hadis, takhrij dan sebagainya. Ya, dan para ulama memperbincangkan hadis ini. Kesimpulannya jamaah sekalian, menurut pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala disebutkan di sini bahwasanya beliau menganggap hadis ini sebagai hadis yang hasan. Artinya masih diterima riwayat tersebut ya, di bawah sahih tapi di atas dhaif. Riwayat ini masih diterima, hasan. Ya, ini bisa dilihat nomor hadis 344, beliau sebutkan dalam kitab Mukhtasar Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik. Ya. Baik, kita lihat penjelasan dari riwayat tadi, dialog tadi. Jamaah sekalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbil biwajhihi wa hadithi ala asyadil qaum yata'allafum bidzalik ya. Jadi Nabi sallallahu menghadapkan wajah beliau, pembicaraan beliau sampai pun kepada orang yang paling buruk demi yata'allafuhum bidzalik ya, beliau melembutkan hati mereka dengan itu. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, idza ja'a ila majlisihi man huwa fadhun ghalid. Seandainya ada orang yang datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu dikenal perangainya sebagai orang yang buruk akhlaknya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap yalqahu bil wajhit taliq, menghadapi beliau dengan wajah yang berseri-seri. Gitu ya. Ini perlu kita ambil sebagai pelajaran jamaah sekalian ya. Misalnya kita dalam kehidupan kita sudah ngaji, ketemu orang yang enggak pernah ngaji, dia ahli maksiat dan sebagainya. Ya, itu kalau mencikapi sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menghadapi orang tersebut dengan akhlakul karimah. Gitu ya. Jadi jangan dianggap dia enggak ada kebaikannya atau ahli maksiat dan sebagainya, tetapi tetap dia disikapi sebagai seorang manusia. Ya, siapa tahu dengan akhlak tersebut itu kita bisa menarik hatinya, menyentuh dirinya sehingga dia bisa kita tarik untuk ke jalan kebaikan. Kan gitu ya. Apalagi orang Indonesia jamaah sekalian itu mereka sangat memperhatikan masalah perilaku. Ya, misalnya kita di atas jalan kebenaran, tapi mereka melihat ya sikap kita kepada mereka itu sama sekali tidak menghargai. Nah, itu enggak masuk. Walaupun kita bilang dalilnya demikian enggak masuk. Tapi nomor satu utamakan akhlakul karimah. Ya, misalnya kepada orang tua, misalnya kepada kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga. Nah, jadi nomor satu utamakan akhlak ya, mencontoh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau itu sudah kita terapkan, itu insya Allah mudah untuk menarik hati. Ya, kenapa kok menarik hati? Ya, tujuan kita menggiring mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, kan gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, nanti satu saat kita menyampaikan nasihat, ngajak apa atau apa gitu ya. Ya, siapa tahu orang tersebut mendapatkan kemudahan, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Jadi ini maksud dari bab ini jamaah sekalian. Ya, wal mu'asyarah at-thayyibah. Ya, kemudian interaksi yang baik ya kepada orang tadi, meskipun dia akhlaknya seperti itu. Ya, mungkin belum sampai ilmu gitu ya. Mungkin dia belum dapat hidayah. Ya, tetap kita bersikap baik ya dengan tujuan meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan kebaikan. Ya, kita harapkan orang tersebut bisa ke arah kebaikan juga. Ya. Ya, contoh yang lain misalnya dalam hidup bertetangga itu kan boleh kita memberikan sesuatu kepada tetangga walaupun agamanya bukan Islam. Ya, itu baik sama sekalian ya. Misalnya kita punya kue atau punya masakan tetangga kita Nasrani misalnya, lalu kita beri. Dia nanya apa ini ya lagi masak atau lagi ada kue. Ya, dia pasti senang. Dia lalu berpikir, masya Allah ternyata Muslim itu tidak membeda-bedakan, gitu ya. Jadi saya walaupun Nasrani atau agamanya bukan Islam tetap dihormati. Ini demikian, sekali, dua kali, tiga kali, siapa tahu satu saat dia mendapatkan hidayah. Demikian. Fayaj'al wajhahu sallallahu alaihi wasallam qibala wajhihi. Ya, Nabi sallallahu menghadapkan wajah beliau ya di hadapannya. Wa yuqbil alaihi bil hadits, dan menghadapkan sabda-sabda beliau, arah pembicaraan beliau kepadanya. Ya. Kan kalau orang bersikap seperti itu kita merasa apa? Kita merasa dihargai ya, kita merasa dihormati.
Kalau orang berbicara kepada kita, dia melihat kita, menghadapkan wajah tubuhnya kepada kita, itu secara mimik, secara gerakan, itu berarti dia menghormati. Kan gitu ya. Ya, sesibuk apapun kita ya, jangan sampai tidak menghormati orang yang kita ajak bicara. Ya. Ya. Famithlu hadhil akhlaq, ya, maka seperti ini akhlak yang mulia ini al-kamilah, ya, yang sempurna, hiyallati tajdzib al-qulub asyaridah. Inilah yang akan ya menarik ya hati-hati yang syaridah, ya. Hati-hati orang-orang yang tersesat, yang syaridah. Wan nufusil mu'ridah, dan jiwa-jiwa yang berpaling. Wa taj'aluha tuhibbul khair, dan menjadikannya cinta kepada kebaikan. Ya, maksudnya akhlak seperti itulah yang bisa menarik hati orang yang lalai, yang jauh dari kebaikan, yang berpaling dari kebenaran, dan menjadikannya apa? Tuhibbul khair, cinta kepada kebaikan. Baik. Kemudian fakana yuqbil biwajhi wa hadithi alayya hatta dhanantu anni khairul qawm. Ya, jadi Nabi SAW ketika itu menghadapkan wajahnya kepadaku, yaitu Amr bin As radhiyallahu an. Ya, maksudnya yalqani bil bishr. Ya, wa yuqbil alayya bil hadith hatta hasibtu anni afdal ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku menyangka aku adalah sahabat yang paling afdal. Lalu aku tanya, ya Rasulullah, ya, tadi dialognya, apakah Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar sampai Utsman. Fi hadza isyaratun ila annahu mutaqarrirun. Ya, ini pelajaran yang bisa diambil. Ini menjadi tanda, isyarat, penjelasan bahwasanya sudah nyata, sudah jadi hal yang mendasar di kalangan para sahabat bahwa yang paling baik di antara mereka itu siapa? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Kenapa demikian? Karena Amr tanyanya seperti itu. Abu Bakar dulu, lalu Umar, lalu Utsman. Enggak tanya sahabat yang lain. Berarti sudah sepakat ya para sahabat di hati mereka itu yang paling baik siapa? Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Ya tentu kalau dilanjutkan ya Ali ya radhiyallahu an. Tapi di sini beliau tanyanya 3 kali. Lidzalika khassahum bidzikri bada'an bil afdal tsummal fadil. Karena itulah tanyanya Amr yang paling afdal yaitu Abu Bakar, kemudian yang utama Umar, kemudian Utsman. Nah, ini diperkuat oleh hadis yang lain riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyir bainan nas, ya kami menilai di kalangan manusia, di kalangan para sahabat maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nukhayyir, ya kami menilai Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu an adalah orang-orang yang paling baik. Kami menilai yang paling baik Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sahabat. Gitu ya. Yang ini menyelisihi ya sekte-sekte yang menyimpang. Ya, kita Ahlus Sunnah memuliakan seluruh sahabat. Ya, tanpa terkecuali. Tapi dalam masalah keutamaan itu ada tingkatannya. Ya, seperti juga para nabi dan rasul. Kita mengimani seluruh para nabi dan rasul, tapi dalam masalah keutamaan ada tingkatannya. Kan gitu ya. Ada ulul azmi, tentunya ulul azmi lebih afdal daripada yang lain. Ada para rasul dan seterusnya. Para sahabat juga demikian. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kemudian kalau dilanjutkan, ya orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar, ya ini tentu lebih afdal daripada yang tidak mengikuti perang Badar. Orang-orang yang masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah tentu lebih afdal daripada yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya ini demikian ya, masing-masing kita berikan keutamaannya sesuai dengan yang dimiliki. Masya Allah. Baik. Ya. Falamma sa'altu, ya setelah saya tanya, lalu beliau menjawab dengan jujur. Ya, jadi Nabi SAW tidak basa-basi ya, beliau apa adanya. Apa adanya. Jadi bukan karena sungkan dengan Amr lalu beliau menjawab engkau yang lebih baik, tidak, tapi menjawab apa adanya Rasulullah SAW. Sini bisa kita ambil pelajaran sikap terus terang. Ya, sikap apa? Terus terang itu baik. Ya, tidak menyembunyikan sesuatu. Ya, secara umum kebiasaan orang Arab itu demikian sama sekalian. Jadi
Apa yang ada di hati disampaikan dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka, gitu ya. Nah, ini barangkali yang perlu kita contoh ya. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan perasaan apa? Sungkan, gitu ya. Sungkan atau apa? Akhirnya dipendam dalam hati. Orang yang melihat kita atau lawan bicara kita nggak tahu. Ya, kita suka apa enggak nggak tahu. Tapi kalau sikap terus terang itu kelebihannya kadang-kadang pahit, tapi orang yang menjadi lawan bicara kita tahu, gitu ya. Tahu. Dan ini bisa kita terapkan coba sekalian dalam kehidupan, misalnya di kampung, misalnya di situ sebagai atau kebanyakan ya tetangga kita mengadakan acara-acara tertentu yang tidak ada tuntunannya, misalnya ya kita diundang misalnya ya. Kalau kita sungkan sama sekalian, nanti kita malah bingung sendiri. Ya, nanti tetangga kita terdekat misalnya ngundang, terus kita hadir karena sungkan. Nanti tetangga yang lain ngundang kita nggak hadir, kita nggak enak. Loh, kok yang itu hadir, yang ini nggak hadir. Ya, tetapi kalau kita terus terang, ya terus terang sampaikan apa adanya dengan kebaikan, insya Allah mereka paham. Tetapi akhlak kita tetap, ya, jadi mengucapkan salam, menyapa tetap dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya jelas kebid'ahannya kita nggak melakukan, dan kita tahu, kita menjelaskan bahwa saya mohon maaf tidak hadir karena demikian, jelaskan dengan gamblang, tapi dengan cara yang baik. Nah, insya Allah mereka bisa memahami. Karena kalau tidak menyampaikan itu mereka tidak paham, ya tidak paham, dikira kita tidak menghormati, kan gitu ya. Tapi kalau menyampaikan dengan kebaikan, ya maaf saya masih belum mendapatkan riwayat atau tuntunan dari Nabi SAW tentang hal ini. Demikian, tafadhal. Maka insya Allah mereka akan jelas, dan berikutnya mereka tidak akan mengundang lagi ya acara-acara yang ya mereka maksudkan ibadah tetapi belum ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula sikap yang lain ya, misalnya dalam konteks apa ya sesuatu yang menyinggung kita misalnya ya dalam sikap berbicara atau apa dari orang-orang di sekitar kita, misalnya ya kita sampaikan ya maaf ini apa namanya menyinggung saya misalnya, itu bisa mengungkapkan seperti itu luar biasa coba sekali. Daripada kita mendem ya, kita nggak suka perkataan teman kita baik secara lisan maupun tulisan menyinggung kita, tapi kita nggak ngomong kepada dia nggak tahu. Ya lama-lama perasaan tersebut mendem di hati kita, lama-lama berbuah sesuatu yang tidak baik. Ya bisa sampai perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Tapi kalau di awal itu kita sampaikan, maka insya Allah ini akan jelas ya dan gamblang, dan begitulah kebiasaan orang-orang Arab jamaah sekalian. Ya terus terang. Ya dalam istilahnya itu as-soroha roha. Ya as-soroha roha. Sikap terus terang itu membawa kepada kelapangan jiwa. Ya sikap terus terang, gitu ya. Contoh yang lain apa misalnya Nabi SAW pernah dalam jamuan makan, beliau disuguhi makanan, di situ ada dob itu apa, biawak ya, biawak padang pasir itu ya. Lalu Nabi SAW terus terang, maaf ya kalau bahasa kita maaf ya kaum kami nggak biasa makan ini. Jadi bukan karena sungkan lalu beliau memaksakan, tidak. Ya demikian pula kita disuguhi makanan misalnya yang kita nggak biasa dan nggak bisa makan itu ya, kita terus terang ya maaf saya nggak terbiasa makan ini, ya jelas di situ gitu ya. Nah masya Allah, ini namanya soroha ya, terus terang itu membawa kepada ketenangan. Ya baik, sudah ya, sampai mana tadi? Falamma sa'altu ya, setelah beliau menjelaskan dengan jujur, aku ingin tidak menanyakan hal itu. Liyabqa 'ala dzan alladzi kana 'indahu sabiqan annahu khairul qaum. Ya menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah, makna ya kalimat tersebut yaitu ya aku ingin tetap pada persangkaanku bahwa aku adalah yang terbaik dari kalangan sahabat. Aku kepingin gak menanyakan hal tersebut. Saya ulangi, aku kepingin gak menanyakan itu. Menurut Syekh Abdul Razak maknanya apa? Supaya persangkaanku tetap bahwasanya aku yang lebih baik dari kalangan para sahabat. Ya, ini menurut beliau ya. Tapi menurut saya coba sekalian, wallahu a'lam bisawab, ya ini ada makna yang tersirat yaitu Amr bin As radhiyallahu an
ya tidak menyangka ya jawaban beliau seperti itu ya, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyesal ya kenapa kok menanyakan hal tersebut, ternyata jawabannya tidak seperti yang beliau sangkakan. Demikian. Faham insyaallah jamaah sekalian ya. Faham insyaallah riwayat ini ya. Baik. Ya. Jam berapa ini? Sudah suruk ya. Kita cukupkan ya sampai di hadis yang ke-344. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan mendapatkan faedah dari riwayat ini. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita jamaah sekalian supaya cinta kepada sahabat ya, terutama kepada sahabat Abu Bakar, ya, Umar radhiyallahu an, Utsman, yang jasa-jasa mereka begitu luar biasa. Ya, siapa Abu Bakar radhiyallahu an dalam kekhilafahan beliau kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian juga Umar radhiyallahu an kurang lebih 12 tahun. Ya, kemudian juga Utsman radhiyallahu an kurang lebih 15 tahun. Kemudian juga Ali radhiyallahu an kurang lebih 5 tahun. Ya, sampai berujung di kurang lebih di tahun 40 Hijriah. Ya, apa yang mereka lakukan itu tentu sangat-sangat luar biasa ya bagi kebaikan kaum muslimin di sepanjang masa. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan juga bersama para sahabat, karena almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Jadi masalah cinta ini tidak bisa semua orang ya, harus yang kita cintai itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, terutama para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama. Ya, ini demikian jemaah sekalian, supaya kita dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.